Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, di pertemuan ini saya akan sharing mengenai desain sprint method. Ini adalah salah satu metode user centered design, di mana metode ini diambil dari Google Design Sprint ya. Nah, apa sih Google Design Sprint itu? Jadi dia adalah salah satu metode untuk merancang prototipe dengan langkah cepat, di mana Anda dapat menggali ide sampai dengan nantinya memilih low fidelity wireframe yang bagus untuk ide tersebut. Baik, di desain sprint ini nanti teman-teman dapat melakukan dapat mulai menemukan ide dan membuat low fidelity wireframe, dan ini bisa dilakukan dalam waktu 2-5 hari. Nah, asalnya desain sprint ini dari mana sih? Nah, pada zaman dulunya dibuat oleh EDIO and the School at Stanford University. Kemudian diadaptasi serta disesuaikan dengan lapangan, maksudnya dengan dunia kerja, dunia industri IT ya, oleh Google Venture, dan akhirnya menjadi desain sprint. Nah, pada industri, desain sprint ini akan dipimpin oleh sprint master. Siapa sih itu? Ia adalah leader dan dia akan mengidentifikasi hal-hal yang diperlukan selama desain sprint, serta dia akan membagi tugas yang akan dilakukan oleh tim. Biasanya sprint master ini adalah senior UX research, teman-teman. Nah, ada nih buku yang bisa dijadikan referensi, Sprint Solve Big Problem and Test New Idea in Just 5 Day, karyanya Jack Knapp. Ini bisa buat teman-teman referensi. Bagi yang punya ebook juga bisa di-share ke teman-teman yang lain. Oke, kita langsung aja masuk ke planning design sprint ya. Jadi apa yang pertama-tama kita lakukan? Yang pertama adalah lakukan audit terlebih dahulu, karena aplikasi yang akan didesain melalui sprint itu tidak semua baru. Bisa saja aplikasi yang akan didesain sprint adalah aplikasi pengembangan dari versi sebelumnya. Jadi harus diaudit dulu. Misalnya interview ke stakeholder atau review dokumen teknis sebelumnya mengenai bagaimana aplikasi tersebut dapat dirancang, atau review pengguna bisa jadikan juga acuan dari audit ini. Nah, tujuannya apa? Tujuannya untuk mencatat hal-hal baru yang berguna untuk desain sprint selanjutnya. Yang kedua, siapkan beberapa perangkat yang akan digunakan untuk menjalankan prototipe dan lain-lain, seperti voting note, spidol, sticky note, bisa paku pin, kemudian styrofoam, seperti itu. Nah, di slide ini nanti teman-teman dapat melihat 6 step design sprint, yaitu mulai dari understand, define, diverse, decide, prototype, and validate. Nah, 6 tahapan ini juga harus dilaksanakan secara bertahapan. Dari yang mulai pertama yaitu understand. Understand ini bagaimana kita memahami kebutuhan user dari sisi kapasitas teknologi yang dimiliki. Kemudian yang kedua ada define, yaitu strategi kunci atau fokus kita di mana. Kemudian yang ketiga ada diverse, yaitu pada tahapan ini kita mengeksplorasi langkah-langkah atau ide. Kemudian decide adalah memilih ide-ide terbaik yang sudah dieksplorasi. Kemudian yang kelima ada prototype, adalah membuat desain baik low fidelity maupun high fidelity. Nah, untuk keterangan low fidelity dan high fidelity seperti ini. Kemudian ada validate. Validate ini merupakan tahapan prototype yang diuji bersama stakeholder atau user dan yang expert di bidang teknologi. Yang pertama, understand method. Di understand method ini yang 5 menit pertama adalah presentasi bisnis goal dan aspek kesuksesan dari perusahaan yang akan kita bangun sistemnya. Kemudian 5 menit kedua adalah presentasi kapasitas teknik, baik tools, software, dan tantangan dalam menerapkan sistem. Kemudian 5 menit terakhir, tim user experience research akan merumuskan apa saja yang dibutuhkan untuk melaksanakan user reset dan bagaimana nantinya profil user akan berpengaruh ke project yang dilakukan. Selain itu, kita bisa melakukan juga competitive overview, yaitu bagaimana kita melihat kelebihan dan kekurangan pesaing kita di produk yang sama, baik dari fungsionalitas atau fitur yang sama.
Ada lagi metode untuk menentukan kebutuhan user, yaitu kita bisa melakukan user interview secara mendalam untuk mengetahui seorang pengguna membutuhkan fitur tertentu. Outputnya wajib yang harus didapatkan pada interview ini adalah siapa usernya, kemudian seperti apa usernya, mereka butuh apa, seperti itu. Nah, gimana sih nanti kalau misalnya kita kesusahan dalam melakukan interview? Ini sebuah pertanyaan yang biasanya didasari oleh susahnya kita membuat janji dengan user kayak gitu. Nah, ini bisa dilaksanakan dengan metode field visit, yaitu kita mendapatkan data yang cukup banyak dengan cara datang ke user dan mengamati secara langsung bagaimana user bekerja dan menjalankan sistem yang ada saat ini. Contohnya seperti ini ya. Posisi kita ingin membuat sistem informasi rumah sakit, dimulai dari pendaftaran pasien di administrasi, kemudian ini misalkan ya, kemudian setelah itu dari administrasi menyetorkan data ke bagian diagnostik, misalkan penyakit kulit seperti itu. Nah, kita mengamati bahwa admin tersebut mengumpulkan data kemudian mengantarkan langsung ke bagian administrasi yang ada di poliklinik kulit. Nah, berarti apa? Secara alur sistem, si admin penerimaan pendaftaran ini pasti berkoneksi dengan admin yang ada di poliklinik kulit. Di situ sudah dapat satu catatan bahwa alur sistemnya yang pertama dari admin pendaftaran ke admin poliklinik kulit. Seperti itu contohnya. Nah, setelah itu tahapan yang harus kita lakukan adalah membuat stakeholder map, yaitu penyusunan mapping daftar stakeholder dengan urutan yang paling penting hingga opsional untuk melaksanakan desain sprint ini. Contohnya, pada aplikasi sistem informasi akademik penjadwalan kuliah, stakeholder pertama adalah akademik, yang kedua dosen, yang ketiga mahasiswa. Kenapa mahasiswa? Karena di sini yang mengatur mata kuliah adalah akademik, dosen adalah yang mengatur materi, dan mahasiswa adalah yang menggunakan e-learning. Nah, secara keseluruhan dalam artian materi dan lain sebagainya. Kemudian di akhirnya kita membuat summaries mulai dari ide dan hasil-hasil lainnya dari langkah yang telah kita lalui menggunakan sticky note, spidol, dan lain-lain. Nah, tujuannya apa sih? Ini yang penting agar kita dalam mengelompokkan catatan satu dengan catatan yang lain dapat dilakukan dengan mudah. Contohnya kita sudah bikin sticky note seperti ini. Jadi kita sudah bikin catatan tadi ya, misalkan dari sistem informasi rumah sakit, dari admin pendaftaran ke admin poliklinik, kita sudah membuat 2 sticky note contoh desain flowchartnya. Nah, kita tinggal koneksikan saja menggunakan pin paku pin, kita tempelin, kemudian kita kasih bisa panah, bisa apa yang menjelaskan bahwa dari admin pendaftaran menuju ke admin poliklinik, seperti itu. Kemudian define. Nah, yang pertama kita lakukan adalah mendefinisikan 3-4 kata kunci yang dapat digunakan untuk mendeskripsikan produk yang akan dibangun. Contohnya seperti ini ya, yang pasti ada easy to learn, helpful, easy, fun to use, seperti itu. Baik, sekian untuk materi hari ini. Kita lanjutkan di video selanjutnya di part kedua. Terima kasih atas perhatiannya. Jika bingung silahkan tulis di kolom komentar. Atau bagi mahasiswa Universitas Alma-Ata Prodi Informatika yang kesulitan bisa menghubungi saya di nomor WhatsApp yang sudah kalian save, dan bisa juga melalui e-learning Alma-Ata di forum diskusi. Terima kasih atas perhatiannya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.